akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk paket A setara dengan SD atau MI kelas 5 mengenai materi pengaruh ekonomi. Apakah kalian tahu apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka waktu yang panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi atau perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat yang diakibatkan oleh pengaruh dari adanya peningkatan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net export. Selanjutnya ada peran dan pengaruh pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Ekonomi dalam masyarakat memegang peran yang sangat penting. Apabila peran ekonomi suatu negara bagus, maka akan terciptanya suatu kesejahteraan yang baik pula bagi masyarakat setempat dan tidak ada ketimpangan yang sangat tinggi di masing-masing masyarakat. Sebaliknya, apabila peran ekonomi di masyarakat tidak memiliki peran sama sekali, maka akan terjadi ketimpangan yang sangat jauh dalam kehidupan di masyarakat, misalnya dari segi pengangguran dan keamanan. Adapun ciri-ciri dari kegiatan ekonomi, sebelum itu kita akan mempelajari mengenai pengelompokan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, prinsip kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan produksi disebut sebagai produsen, sehingga dari hasil produksi ini akan menghasilkan sebuah produk. Produk dapat berupa barang atau jasa. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari kegiatan produksi. Yang pertama, kegiatan produksi menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, kegiatan yang digunakan atau untuk melakukan pembuatan barang yang akan diproduksi. Yang ketiga, kegiatan produksi ini meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Selanjutnya ada tabel dari hasil kegiatan produksi di Indonesia. Yang pertama dalam bidang pertanian, dalam sektor tanaman pangan ada padi, jagung, dan sagu. Dari sektor perkebunan ada kelapa sawit, teh, kopi, dan gula. Dari sektor peternakan ada sapi, ikan, domba, ayam, dan itik. Dari bidang industri, pada sektor tekstil ada benang dan kain. Dalam sektor elektronik ada radio, komputer, televisi, kulkas, handphone, dan lain sebagainya. Dalam sektor otomotif ada sepeda, motor, mobil, bus, dan lain sebagainya. Nah, berikut akan ditampilkan dari contoh kegiatan produksi dalam pembuatan pakaian. Nah, awalnya tanaman kertas, yaitu sebagai bahan mentah, akan dirubah menjadi benang, yaitu bahan setengah jadi, yang digunakan sebagai bahan pembuatan kain. Nah, selanjutnya pabrik tenun akan menenun benang menjadi kain. Kain bisa kita anggap sebagai barang jadi, namun dapat pula dianggap sebagai bahan setengah jadi jika kita meningkatkan kegunaannya menjadi pakaian. Nah, pakaian ini akan menjadi bahan jadi dalam produksi. Selanjutnya, yang kedua ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghasilkan atau menggunakan hasil produksi. Kegiatan konsumsi bisa dilakukan secara cepat maupun lambat, bisa juga dilakukan secara berangsur-angsur maupun habis secara sekaligus. Kegiatan konsumsi dapat dikelompokkan menjadi dua pola penggunaan. Yang pertama ada pola penggunaan langsung.
Pada pola penggunaan langsung, barang yang dikonsumsi dapat memberikan manfaat secara langsung sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Misalnya ada makanan dan minuman. Yang kedua ada pola penggunaan tidak langsung. Pola penggunaan tidak langsung, barang yang dikonsumsi atau dibeli secara tidak langsung memberikan manfaat. Misalnya kita membeli kompor bukan untuk dimakan, tetapi digunakan untuk memasak makanan. Kemudian, secara garis besar, ciri-ciri dari kegiatan konsumsi yang pertama ada satu, ditunjukkan langsung untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, barang yang digunakan dalam kegiatan konsumsi merupakan barang konsumsi. Yang ketiga, barang yang digunakan akan habis atau berkurang. Yang ketiga ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Para produsen hanya memproduksi kemudian menyetorkan produknya ke agen-agen, penyalur, swalayan, toko atau warung-warung. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Nah, distribusi barang dan produsen ke tangan konsumen dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu distribusi langsung dengan cara hasil produksi langsung disalurkan oleh produsen kepada konsumen tanpa menggunakan perantara. Sedangkan distribusi tidak langsung disalurkan dengan menggunakan perantara. Adapun ciri-ciri dari kegiatan distribusi yang pertama, yaitu memperkenalkan barang kepada konsumen, menyalurkan barang hasil produksi, melibatkan banyak orang, dan membutuhkan alat transportasi untuk menyalurkan barang produksinya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.